melakukan pendidikan kesehatan yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Yang pertama di sini ada judulnya yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Apa sih manajemen kesehatan itu? Ya, di sini yaitu pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam proses keluarga, seperti kayak pengobatan gitu Bu. Apalagi kan di saat pandemi seperti ini, pengobatan itu kayak sepertinya sulit gitu ya Bu ya. Terus bagaimana cara mengatasinya gitu, dan mengambil keputusan kalau misalnya dari salah satu anggota keluarga itu ada yang sakit, bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau dilakukan terapi komplementer atau kayak pengobatan mandiri gitu di rumah Bu. Gitu. Terus selanjutnya di sini ada penyebab ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Di sini ada banyak ya Bu penyebabnya. Salah satunya biasanya untuk anggota keluarga atau suatu keluarga itu kadang kayak terdapat konflik keluarga gitu, terus kayak kesulitan ekonomi, apalagi di sini pandemi gitu, jadi lockdown gitu ya Bu ya, jadi gitu. Terus kadang kesulitan untuk mengambil keputusan, kadang bingung kalau misalnya anggota keluarga itu ada yang sakit, bingung ini pengambilan keputusannya gimana dalam pengobatan kayak gitu. Terus selanjutnya ada gejala dan tanda ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Di sini ada kesulitan dalam menjalani program perawatan atau pengobatan. Kalau sekarang kan udah ada posyandu, jadi untuk kayak vaksinasi seperti itu lebih mudah kan. Apalagi kadang ada pengumuman juga untuk imunisasi anak-anak, terus juga bisa di puskesmas itu kan pelayanan kesehatan masyarakat juga, itu bisa untuk mengatasi atau menjalankan program perawatan atau pengobatan. Terus gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan. Nah kadang ada udah paham nih cara pengobatannya itu gimana, cuman kayak tidak bisa menyempatkan atau tidak bisa cara melakukannya itu gimana sih kayak gitu. Itu yang dinamakan gagal menerapkan pengobatan. Terus selanjutnya aktivitas hidup sehari-hari tidak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan. Apalagi kan kadang orang sering itu habis makan terus langsung tidur kayak gitu. Itu sebenarnya aktivitas yang sangat tidak baik, yang buruk gitu. Terus kayak kurang menjaga kebersihan lingkungan juga itu sangat mempengaruhi kesehatan juga. Terus bagaimana sih cara mengatasi ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga? Nah, yang pertama itu mengharuskan perubahan gaya hidup yang baik, seperti mencatat makanan yang akan dikonsumsi. Ya itu kalau seperti ini maksudnya sesuai dengan gambar itu 4 sehat 5 sempurna, yang ada ada karbohidrat itu kayak beras gitu atau nasi dan gandum, terus roti juga itu karbohidrat. Terus selanjutnya ada sayuran, ada wortel, kol juga, itu juga mengandung vitamin A, vitamin C juga ya. Terus selanjutnya ada lauk pauk, itu untuk protein. Terus untuk kalsium juga, untuk pertumbuhan tulang juga. Ini ada ikan, terus ada daging juga. Terus selanjutnya ada buah-buahan, itu juga mengandung vitamin yang banyak di dalam buah dan mengandung air yang banyak gitu. Terus selanjutnya ada ketahui kesehatan saat ini.
kalau misalnya sedang batuk atau sedang apa gitu, cepat-cepat kayak mengatasinya tuh kayak minum obat bisa juga, tapi sesuai dengan resep dokter. Terus lakukan aktivitas fisik seperti berolahraga atau senam begitu. Selanjutnya perhatikan kehidupan sosial. Itu seperti kayak jika keluarga mendapatkan masalah atau kegagalan dalam mengatasi masalah, bisa diceritakan ke keluarga yang lain atau bisa saudaranya gitu atau tetangga itu, menceritakanlah, barangkali mempunyai solusi gitu. Terus selanjutnya ada kelola stres. Kelola stres itu jadi jangan terlalu memikirkan yang tidak penting, maksudnya kayak jalani aja hidup seperti itu. Terus selanjutnya ada hentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Terus selanjutnya cukupi waktu istirahat, karena istirahat itu penting untuk mengistirahatkan seluruh badan gitu, dan termasuk untuk memenuhi kebutuhan juga. Terus selanjutnya ada, setelah itu ada mengambil keputusan dilakukan dengan berdiskusi. Tujuannya agar semuanya dari anggota keluarga itu tahu gitu apa yang mau diambil dan cara solusi yang terbaik itu dengan berdiskusi. Terus selanjutnya memperhatikan kesehatan keluarga dan mencegah agar tidak faktor resikonya itu tidak banyak gitu, tidak tinggi gitu. Terus selanjutnya saya gantian yang tadi Bu ya. Jadi kan ada mencatat apa makanan yang dikonsumsi itu ada 4 sehat 5 sempurna. Bisa disebutkan apa saja Bu? 4 sehat 5 sempurna itu nasi, sama sayur-mayur, lauk pauk, susu. Dari sini saya sudah menjelaskan tentang ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Jika Ibu kurang paham bisa ditanyakan. Gimana caranya mengatasi ketidakefektifan keluarga? Ya, untuk mengatasi ketidakefektifan manajemen kesehatan itu salah satunya yaitu mengontrol atau mengatur gaya hidup sehat. Seperti kayak mencatat makanan yang dikonsumsi, terus ketahui fisik yang sekarang gitu. Terus selanjutnya mengontrol stres gitu. Terus selanjutnya jauhi aktivitas yang buruk seperti merokok atau mengonsumsi alkohol. Baik Bu, di sini saya sudah melakukan pendidikan kesehatan tentang ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Semoga ilmu yang diberikan semoga bermanfaat ya Bu, dan semoga bisa mengatasi ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga ini. Jadi saya pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat.